Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita, sukacita, kemurahan, anugerah, tuntunan, dan kuasa Tuhan tetap menyertai kita. Dimanapun kita berada, kita tetap berjalan bersama-sama dengan Dia. Tidak ada kebahagiaan lain selain kita bisa selalu berjalan dalam tuntunan Tuhan. Cepat atau lambat, kita semua pasti akan bertanya kepada diri kita tentang keberadaan kita. Banyak orang nggak pernah menemukan jawaban yang memuaskan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam hidupnya, karena mereka mencari di tempat-tempat yang salah. Karena tempat jawaban yang paling tepat itu hanya ada di dalam Tuhan yang menciptakan kita, yang adalah Bapa kita. Karena itu berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Dia bukan hanya bahagia karena kata pertama digunakan kata bahagia, kata yang kedua dia akan dipuaskan. Jadi kepuasan kita, rasa cukup kita adalah ketika kita berfokus kepada kelaparan dan kehausan terhadap kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena itu jangan lupa untuk kita tetap bersaat teduh. Pembacaan Alkitab 1 tahun kita dari kitab Keluaran pasal 2 sampai pasal yang ketiga, ayat yang ke-22. Lalu kita baca juga kitab Matius pasal 17 ayat 10 sampai ayat 27. Lalu kita baca Mazmur pasal 22 ayat 2 sampai ayat yang ke-18. Dan kitab Amsal Sulaiman, hikmat Tuhan hari ini adalah dari kitab Amsal pasal 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-14. Dan kita akan belajar bahwa ketika kita ditebus oleh Tuhan, kita diberi otoritas, diberi kuasa, supaya kerajaan Allah lewat hidup kita bisa diperluas. Pengaruh Allah, nilai, dan moral keberadaan kerajaan surga, apa yang ada dalam kerajaan surga, itulah yang pengen diturunkan lewat hidup kita, lewat gereja kita, lewat komunitas kita. Karena itu, ini arah kita. Dan saudara perlu memahami ini dengan benar. Karena kita ini adalah agen kerajaan Allah, duta kerajaan surga. Kita adalah ciptaan Allah yang mulia dengan sebuah tujuan yang kekal, yang unik. Artinya apa? Kita semua bukan kebetulan ada di dunia. Gereja kita, komunitas kita bukanlah sebuah kebetulan. Kehadiran kita di bumi ini, di dunia ini bukan sebuah kesalahan. Juga bukan tidak ada arti. Kita harus mengerti ini secara clear. Kita di sini, di dunia, kita diinginkan, dibutuhkan, diciptakan dengan sengaja oleh Allah. Karena itu iblis, musuh kita, berusaha sedemikian berupa, habis-habisan bekerja dengan tidak henti-hentinya, siang dan malam, untuk menipu kita, mempengaruhi kita, supaya kita tidak paham tentang prinsip kerajaan surga ini. Dia berusaha bagaimana menghentikan kita, untuk kita tidak mengerti apa itu identitas kita. Dia berusaha merampas identitas kita, tujuan kita, potensi kita. Jadi tujuan hidup kita karena ingin menghentikan supaya kita jangan sampai memperluas kerajaan Allah di bumi ini. Supaya kita kehilangan fokus, kehilangan makna dan arti. Dia ingin menghentikan kita supaya kita jangan sampai lewat hidup kita ini kerajaan Allah, pengaruh Allah ini. Karena Tuhan memberikan otoritas untuk kita berkuasa atas ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Dan iblis berusaha bagaimana supaya kita tidak sampai kepada tujuan itu. Karena dia tidak menginginkan kerajaan Allah hadir dan diperluas di bumi ini, di bidang-bidang hidup. Kerajaan Allah harusnya bisa berdampak, berpengaruh di dunia pendidikan, sehingga guru-guru bukan hanya sekedar mengajar dapat duit, tetapi punya hati, misi kerajaan Allah. Bagaimana di sekolahnya itu nilai-nilai kebenaran kerajaan Allah itu bisa terbangun, jiwa-jiwa bisa dijangkau, dimenangkan. Nggak kebetulan saudara ada sebagai guru di satu tempat atau sebagai murid. Anda jangan hanya sekedar belajar, Anda harus mengerti bahwa Anda dipakai Tuhan untuk memperluas. Anda harus memahami Anda diinginkan oleh Allah. Anda tidak kebetulan di sekolah itu. Atau Anda ada di kampus mana. Anda bukan sekedar kuliah supaya pinter. Sudah banyak orang pinter, nggak salah kuliah. Tapi kalau saudara kehilangan misi, tujuan, waduh, itu sebuah keadaan yang sangat miris sekali.
Karena kita tidak kebetulan ada di sekolah, di kampus, di tempat pekerjaan. Jadi kehadiran kita di bumi bukan sebuah kesalahan, bukan tidak berarti, bukan tanpa tujuan. Allah sangat mengerti. Jadi Allah menciptakan kita dengan sebuah tujuan yang luar biasa. Ya, jadi banyak orang melakukan berbagai hal. Ya, dia mencoba diterima orang, dia coba bangun supaya dia bisa dihargai orang. Ya, mereka lupa bahwa untuk bisa menjadi seorang, mereka menjadi budak opini publik. Mereka tidak benar-benar tahu siapa mereka yang dimaksud dan menjadi apa. Ketika kita tahu bahwa kita adalah anak Allah yang terkasih, dipilih sejak dunia ini dijadikan, kita menemukan siapa diri kita yang sebenarnya, bagaimana kita dirancang oleh Tuhan, dan kita mulai berpikir, bertindak dari pemikiran, perspektif seperti itu. Karena segala sesuatu yang lainnya akan berkembang, dan identitas dan keberadaan kita di dalam dia akan bertumbuh. Identitas itu bahkan melampaui tujuan pribadi kita. Ya, rencana Allah yang kekal bagi dunia dan peran kita ada di dalamnya. Tuhan menciptakan kita untuk berkuasa atas bumi. Dia telah memberi kita masing-masing bagian wilayah di mana kita dapat menggunakan ukuran kekuasaan kita di bumi. Kalau saudara sebagai pengusaha, ingat saudaraku, kita ini unik. Masing-masing kita punya wilayah. Jangan masuki wilayah yang bukan wilayah saudara. Kembangkan pengaruh kerajaan Allah di situ. Di wilayah di mana Tuhan menetapkan kita di situ. Kita mencari kerajaannya, menghadirkan kebenarannya. Jadi kekuatan teritorial ini bukan hanya simbol, saudaraku, melainkan kenyataan di mana kita harus hidup di wilayah di mana kita harus berbuah secara spesifik. Karena itu kita diciptakan dengan sebuah tujuan, yaitu untuk menghadirkan dan melebarkan kerajaan Allah. Kita harus menemukan rencana Tuhan bagi hidup kita sebagai ciptaan yang dikasih dan berharga. Kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Kita harus mengerti, mengetahui tujuan hidup kita sepanjang kehidupan kita. Kita bukan kebetulan ada dan hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu kita mari saudara-saudaraku, bahwa kita berarti, kita berguna. Tuhan sangat membutuhkan saudara. Karena itu kita perlu menerima pewahyuan. Berdoalah, mintalah supaya Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu kepada kita. Seperti kata Efesus pasal 1 ayat 17. Aku berdoa supaya keadaan kamu, supaya Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu, supaya kamu bisa mengenal Allah. Jadi ini kita doakan saudara-saudara, supaya kita bisa memahami ya prinsip kerajaan Allah yang sedang kita tekuni, bangun, dahulukan dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang yang berbahagia dan hidup kita puas. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, diberkatilah semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada yang mendengarkan firman-Mu. Mereka tidak kebetulan ada di dunia, mereka tidak kebetulan ada di sebuah keluarga, di sebuah gereja lokal. Tuhan, Engkau punya tujuan, Engkau punya maksud. Kami diciptakan unik untuk supaya kami berkuasa di wilayah-wilayah di mana Tuhan menempatkan kami. Jangan biarkan kami hanya fokus memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia dan dunia ini. Kami boleh memikirkan, kami boleh menggenapi, kami boleh hidup seperti apa yang Tuhan desain dan rencanakan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.